Halo teman-teman, cerita kali ini berjudul Tumbal yang ditulis oleh Om Ras. Yuk kita tonton videonya. Yang ini kan, tanya seorang pemuda menunjuk ke arah setumpuk karung beras itu. Iya, yang itu, jawab seorang bapak-bapak yang sebagian rambutnya sudah mulai memutih. Nopen segera mengangkat satu persatu karung-karung beras tersebut, berharap pekerjaannya itu bisa segera selesai agar ia bisa cepat mendapatkan upahnya. Meski lelah, Nopen masih semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Dan setelah selesai, ia pun menerima upah serta pujian dari si bapak yang sudah menggunakan jasanya tersebut. Jarang anak muda seperti kamu ini mau bekerja keras seperti ini. Nopen tersenyum mendengar ucapan si bapak. Dalam hatinya berkata, mau bagaimana lagi pak, setelah ayah saya meninggalkan ibu saya demi wanita lain, saya selaku anak pertamalah yang menjadi tulang punggung. Terima kasih banyak ya, lanjut si bapak tersenyum. Inggih pak. Nopen berjalan memasuki pasar dan langkahnya terhenti di sebuah toko sembako. Nopen membeli gula, teh, dan juga sabun mandi, barang-barang yang sudah habis di rumahnya. Pen, barang datang, seru salah satu laki-laki yang merupakan tetangga Nopen. Lelaki itu memiliki beberapa toko di pasar tersebut dan sebagian tokonya dijaga oleh anak buahnya, termasuk toko tempat Nopen berbelanja pada saat itu. Nopen segera bergegas berlari untuk menyerbu barang-barang yang baru datang tersebut. Rupanya di sana sudah banyak para buruh yang mulai mengangkut barang-barang dari truk menuju ke toko. Tak mau ketinggalan, Nopen juga ikut bergabung. Hingga di tengah-tengah pekerjaannya itu, Nopen mengalami musibah yang tentu saja tidak dia inginkan. Nopen terjatuh saat menuruni gundukan tanah berbatu yang digunakan sebagai penutup lubang di tengah jalan. Beras yang dia bawa berserakan di tanah. Teman-teman sesama buruh di sana lantas membantu Nopen, namun ternyata kakinya cedera akibat jatuh tadi. Dia tak bisa berdiri. Saya minta maaf, Pak. Tolong jangan potong upah teman-teman saya. Ini murni kesalahan saya, Pak, ucap Nopen memelas. Memang peraturan di sana, jika ada salah satu buruh yang tidak sengaja merusak barang, maka semua buruh akan dipotong upahnya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya si pemilik toko. Tidak apa-apa, Pak. Syukurlah kalau tidak kenapa-kenapa. Yang aku khawatirkan bukan masalah barangnya, tapi masalah keselamatanmu. Kamu tidak usah khawatir masalah upah. Walaupun peraturan di sini begitu, tapi aku tidak akan memotong upah kalian. Barang yang rusak anggaplah bukan rezekiku. Nopen, dulu aku pun pernah berada di posisimu, ujar si pemilik toko. Kita sebut saja namanya Pak Wildan. Nopen menghela napas lega. Kamu pulang saja, Pen, istirahat. Kini upahmu ya, dan sekalian untuk berobat kakimu, ujar Pak Wildan seraya memberikan uang pada Nopen. Terima kasih banyak, Pak, terima kasih, ucap Nopen. Pen, apa tidak sebaiknya kamu cari kerja di tempat lain, nak? Jadi buruh itu terlalu berisiko untukmu. Itu untung kamu mengangkut barang si Wildan. Coba kalau yang lain, pasti kamu sudah dimarahi, ujar ibunya, sembari menempelkan daun obat yang baru didedah di api pada kaki Nopen yang bengkak. Pelan-pelan mah, sakit, ringis Nopen. Tiba-tiba ibunya menangis. Maafkan umamu ini, Pen.
Andai kaki Uma tidak begini, mungkin sekarang kamu bisa melanjutkan sekolahmu. Isak ibunya sedih. Ma, jangan bicara seperti itu. Nopen ikhlas membantu Uma bekerja, Ma. Ucap Nopen ikut sedih melihat ibunya yang menangis. Ma, setelah kaki Nopen sembuh, Nopen ingin mencari pekerjaan di tempat lain ya, Ma. Ucap Nopen. Dimanapun kamu bekerja, Uma akan selalu mendoakanmu, Pen. Sudah Ma, jangan sedih-sedih. Oh iya Ma, hari ini Nopen ingin makan sambal ikan asin. Ibunya tampak menyapu air matanya dan lalu tersenyum menatap Nopen. Baiklah, Oma akan membeli ikan asin dulu di warung ya, ujar ibunya. Kamu mau kue? Tanya ibunya pada Nopen. Terserah Uma saja, jawab Nopen tersenyum pada ibunya. Sang ibu beranjak dari duduknya. Dia berjalan dengan menyeret kaki kirinya menuju ke arah pintu rumah. Nopen menatapnya dengan tatapan sedih. Maafkan Nopen, Mah. Nopen belum bisa membahagiakan Uma, ucapnya sedih. Aroma wangi masakan ibunya membuat Nopen menelan ludah. Meskipun mereka makan hanya dengan sambal ikan asin, tapi keduanya terlihat sangat lahap menikmati hidangan sederhana tersebut. Hari-hari telah berlalu, keadaan kaki Nopen pun sudah jauh lebih baik. Ma, Nopen pamit ya, ucap Nopen sembari mencium tangan sang ibu. Semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus dan upah yang cocok. Hati-hati di jalan ya, Nak. Nopen mengangguk. Ia tersenyum menatap sang ibu. Nopen berjalan ke arah pasar untuk menunggu taksi yang akan membawanya ke kecamatan. Singkat cerita, setelah 2 menitan, akhirnya Nopen sampai di kecamatan. Ia berdiri menatap bangunan pasar besar yang berada di sana. Semoga di salah satu toko di pasar ini ada orang yang mencari karyawan, batinnya. Nopen memasuki area pasar dan bertanya pada satu persatu orang-orang di toko tersebut. Namun belum juga dia temukan toko yang memerlukan karyawan. Karena lelah, akhirnya Nopen pun duduk di salah satu warung dan memesan es teh di sana. Sambil menunggu es tehnya, Nopen mendengarkan perbincangan pelanggan lain di warung tersebut yang mengatakan bahwa ada salah satu keluarga yang mencari tukang bantu-bantu di rumah mereka. Tapi keluarga itu hanya mencari anak-anak muda saja. Kau tahu dari mana kalau mereka hanya mencari anak muda saja? Tanya pelanggan lain. Kemarin aku ke sana, niatnya untuk melamar pekerjaan, tapi rupanya yang mereka cari hanya anak-anak muda saja. Alasannya biar lebih mudah dan tangkas dalam mengerjakan apapun. Karena katanya kalau yang berumur seperti kita ini kerjanya lamban dan banyak sakit-sakitan. Wah, berumur? Kan kita baru 35-an. Ya itulah namanya juga uang di tangan mereka. Suka-suka mereka lah mencari pembantu yang seperti apa. Perbincangan itu diakhiri gelak tawa keduanya. Nopen tersenyum. Dia merasa bahwa ada harapan jika dia mendatangi alamat keluarga itu. Besar kemungkinan dia akan diterima bekerja di sana. Setelah membayar es tehnya, Nopen langsung menaiki ojek untuk menuju ke alamat rumah yang sebelumnya dia dengar dari cerita kedua orang tadi. Sesampainya di depan rumah itu, Nopen sedikit terperangah sebab rumah itu besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Sudah pasti pemiliknya orang kaya, pikir Nopen. Di depan pagarnya memang terdapat secari kertas bertuliskan ada lowongan pekerjaan, tapi tidak ditulis lowongan seperti apa yang ada di sana. Daripada berlama-lama berdiri di sana, Nopen akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu satpam yang ada di situ.
Nopen dibukakan pintu pagar dan langsung diantarkan masuk ke dalam rumah. Nopen berdiri saja, dia tak berani duduk di sofa tersebut. Tidak berapa lama muncul seorang perempuan berusia 30 tahunan. Perempuan itu tersenyum ramah pada Nopen. "Duduk," ucapnya. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu. "Nopen, Bu." Kamu mau melamar kerja?" tanya perempuan itu lagi. "Benar, Bu." "Baiklah, boleh aku bertanya sedikit tentang kehidupanmu?" tanya perempuan itu lagi. Nopen mengangguk. "Kau punya pacar atau mungkin istri?" Nopen mengerutkan alisnya. Meskipun terdengar aneh, namun Nopen tetap menjawab pertanyaan itu. "Belum, Bu, saya tidak punya pacar apalagi istri. Saya putus sekolah beberapa tahun lalu karena tidak ada biaya. Keinginan saya sebelum saya berpacaran atau beristri, terlebih dulu saya ingin membahagiakan ibu saya." "Bagus," ujar perempuan itu terdengar puas dengan jawaban Nopen. "Kamu diterima kerja di sini. Tapi semisal kamu dipindahkan ke tempat lain, apa kamu siap?" tanya perempuan itu lagi. "Siap, Bu." "Bagus, kalau begitu besok kamu bawa barang-barangmu kemari. Kalau kerja di sini tidak boleh pulang pergi, jadi harus menginap ya." "Baik, Bu." "Satu lagi, ini tentang gaji. Gaji pertama akan diberikan di awal, lalu gaji kedua dan seterusnya akan diberikan setiap tanggal 5. Bagaimana?" "Siap, Bu," ucap Nopen yang tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. "Tapi sebagai jaminan kau tidak kabur, bisa kau tinggalkan tulisan tanganmu di sini?" Nopen mengangguk dan menurut saja. Dalam pikirannya, mungkin dengan tulisan itu mereka akan bisa melacak siapa pemiliknya. Karena Nopen pernah menonton film yang seperti itu, cuma dia lupa judulnya. Setelah menerima amplop berisi uang gaji pertamanya itu, Nopen berjalan pulang. Dia singgah di toko sembako dan membeli berbagai macam kebutuhan ibunya. Dia juga membeli makan enak untuk dirinya dan juga sang ibu. "Ya Allah, dapat uang dari mana kamu membeli semua ini, Pen?" tanya ibunya saat Nopen sudah sampai di rumah. "Aku sudah mendapatkan pekerjaan, Ma, dan ini aku beli dengan menggunakan uang gaji pertamaku yang mereka bayarkan di awal." "Baik sekali bosmu itu, Pen," ucap ibunya. "Iya, Ma, bosku memang baik sekali. Nah, dan ini sisa uangnya." "Banyak sekali ini, Pen," ujar ibunya. "Iya, Ma, gajinya 3 juta. Dan peraturan kerjanya aku harus menginap di sana, Ma. Jadi besok aku akan berangkat." "Uma berani kan di sini sendirian?" "Jangan khawatirkan Uma, Pen. Uma baik-baik saja di sini sendirian. Nanti kalau kamu sudah di sana, jangan lupa sholat dan jangan telat makan, biar gak sakit." Nopen tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya setelah melewati perpisahan sementara yang mengharukan itu, Nopen berjalan mencari taksi. Dan singkatnya, setelah sampai di rumah bosnya itu, Nopen langsung disambut baik oleh para satpam yang berjaga. "Kemarin aku sampai lupa memperkenalkan diri padamu. Jadi sekarang aku ingin memperkenalkan diriku dan kamu boleh memanggilku Bu Sanah." "Iya, Bu," jawab Nopen yang mengikuti langkah perempuan itu di belakang. "Nopen, hari ini aku akan menjelaskan tentang pekerjaanmu. Jadi kamu itu akan ditempatkan di tempat lain. Tugasmu hanya untuk menjaga ayahku saja." "Ayahnya? Ibu?" "Iya, ayahku sakit. Dan sakitnya itu tidak biasa, Pen. Kata orang beliau terkena santet. Setiap detik hidupnya sangat berharga. Makanya kami melakukan apapun agar beliau tetap hidup."
Nopen yang sangat menyayangi ibunya itu jadi ikut terbawa perasaan mendengar cerita Busana. "Aku akan mengantarmu ke sana hari ini. Kamu bersedia kan?" tanya Busana menatap Nopen. Nopen mengangguk. Sekitar pukul 1 siang mereka berangkat menuju tempat yang dimaksudkan oleh Busana. Sepanjang perjalanan hanya terlihat pepohonan yang menjulang tinggi. Jalan ke sana pun tidak beraspal, hanya tanah kuning yang membentang. Sekitar pukul 4 sore mereka akhirnya sampai di sebuah rumah kayu dengan halaman yang cukup luas. Di sisi kanan dan kiri rumah itu banyak terdapat pohon cabai dan tomat. Nopen membawa tas yang berisi barang-barangnya mengikuti Busana. Busana terlihat mencium tangan seorang wanita tua yang baru saja keluar dari dalam rumah. "Nopen, perkenalkan, ini ibuku. Beliau yang akan menjelaskan semua tugasmu selama di sini ya," ujar Busana tersenyum. Berbeda dengan Busana yang sangat ramah dan baik itu, wanita setengah baya yang merupakan ibu dari Busana tersebut terlihat dingin dan acuh padanya. Nopen diantarkan masuk ke dalam rumah dan diberikan sebuah kamar untuk tempatnya tidur selama bekerja di sana. Saat Nopen membuka jendela kamar itu, terlihat Busana dan ibunya sedang berbincang. Wajah keduanya terlihat cukup serius. Namun sayang, Nopen tak bisa mendengar apa isi obrolan serius bosnya tersebut. Nopen merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis itu. Dia merasakan punggungnya terasa sakit setelah berjam-jam duduk di dalam mobil. Saat akan terlelap, tiba-tiba Nopen mendengar suara erangan dari sebelah kamarnya. Bergegas dia duduk dan mencoba mendengarkan suara itu lebih seksama. Suara deru mesin kendaraan yang meninggalkan halaman rumah itu terdengar. Saat Nopen berdiri dan menatap jendela, terlihat mobil Busana sudah pergi dari sana. Tok, tok. Suara ketokan di pintu kamar itu membuat Nopen terkejut. "Sudah selesai menyusun barang-barangmu?" tanya wanita parubaya itu. "Sudah, Bu," jawab Nopen sedikit gugup. "Kalau begitu mari ikut saya." Nopen menurut saja tanpa bertanya apapun. Hening hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan lantai papan yang berderit kala diinjak. Hanya itu yang terdengar. Wanita parubaya tersebut mengeluarkan kunci dari genggamannya dan kemudian membuka gembok-gembok yang terpasang di pintu kamar itu. Entah kamar apa, Nopen pun tak mengetahuinya. Saat pintu terbuka, aroma busuk menyengat tercium. Otomatis Nopen langsung menutup hidungnya dengan tangan. Ruangan itu gelap, tak ada satupun cahaya yang masuk. "Sebelum kau masuk, oleskan ini di seluruh tubuhmu dan pakai kain hitam ini," ujar wanita parubaya yang kita sebut saja namanya Buati. Saat mereka sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, barulah sebuah lampu pelita dinyalakan oleh Buati. Dengan kondisi penerangan yang remang-remang itu, Nopen melihat sosok tubuh terbujur di dipan bambu yang beralaskan daun pisang. "Bu, ini adalah suami saya," potong Buati sebelum sempat Nopen menyelesaikan ucapannya. "Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu?" "Kau tak perlu bertanya karena aku sudah pasti akan memberitahumu." Nopen merasa kikuk dengan jawaban itu. Dia kemudian diam, menahan diri untuk tidak bertanya lagi. "Setiap sore sebelum patiling berbunyi, kau sudah harus menggantikan daun pisang yang digunakan sebagai alas suamiku ini. Setelah selesai, balurkan ramuan ini pada mata luka sekujur tubuhnya, dan ingat kau harus sudah menyelesaikan tugasmu sebelum suara patiling terdengar. Karena jika suara patiling sudah terdengar, maka orang-orang itu mulai mengirimkan santet pada suamiku.
keadaan suamiku akan semakin parah dan bisa saja dia mati. Satu lagi, jangan sekali-sekali menghidupkan lampu pelita lebih dari satu. Jangan sesekali melepaskan kain hitam yang mengelilingi ruangan ini. Dan jangan lupa lakukan seperti apa yang tadi kusuruh saat kau akan masuk ke ruangan ini, ujar Bu Wati. Nopen mengangguk. Ia tak berani bertanya apapun lagi. Kau paham atau mungkin ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Bu Wati. Maaf Bu kalau saya lancang, tapi suami ibu ini terkena jenis santet seperti apa Bu? Bu Wati menghela napas panjang. Kurasa tak ada lagi yang ingin kau tanyakan. Jadi mulailah lakukan tugasmu seperti yang kuajarkan tadi, ujar Bu Wati menutup pembicaraan. Nopen mulai melakukan tugasnya. Meski badan lelaki tua yang terbaring itu mengeluarkan bau yang membuat mual, namun karena pekerjaan, Nopen harus menahannya dan bersikap seolah tak mencium apa-apa. Perlahan-lahan Nopen mengganti alas dari daun pisang itu, dan setelah selesai, barulah dia membalurkan ramuan yang entah terbuat dari apa ke tubuh si lelaki tua. Bau ramuan itu wangi dan mampu menutup bau busuk yang ada di ruangan tersebut. Cepatlah, sebentar lagi patiling akan berbunyi. Bawa keluar daun pisang itu dan kuburkan di halaman belakang, perintah Bu Wati. Nopen bergegas melakukan tugasnya. Lalu mereka keluar dari ruangan tersebut. Ruangan itu kembali dikunci dengan gembok yang berlapis-lapis. Nopen berjalan ke halaman belakang sembari membawa cangkul yang tadi tergeletak di dekat pintu masuk. Sebelum mengubur daun pisang itu, Nopen yang penasaran lantas kembali membuka daun-daun pisang tersebut. Dan dia sangat terkejut saat melihat darah, nanah, dan daging yang menempel di daun pisang. Uek, uek. Nopen tak kuasa menahan perutnya yang terasa sangat mual itu. Pantas saja terdengar bunyi-bunyi saat aku menarik daun pisang itu tadi. Ternyata dagingnya pun ikut terkelupas. Batin Nopen bergidik. Malam harinya Nopen disuruh makan oleh Bu Wati. Namun Nopen yang masih teringat akan daun pisang tadi lantas menolak dengan halus. Akhirnya dia tidur dalam keadaan perut yang keroncongan. Pagi menjelang. Selamat pagi Bu, adakah sesuatu yang bisa saya kerjakan? Tanya Nopen. Tidak ada, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat tugasmu sore nanti, jangan sampai telat, ujar Bu Wati. Baik Bu. Nopen masih belum bisa makan, meski perutnya sudah terasa sangat lapar. Akhirnya daripada berdiam diri yang hanya akan membuatnya semakin teringat akan daun pisang itu, dia pun lantas keluar rumah dan mulai menyapu halaman rumah. Dia juga merapikan tanaman-tanaman yang ada dan membersihkan sisa-sisa pohon pisang yang sudah ditebang. Sekitar pukul 1 siang, Busana datang bersama seorang laki-laki tua. Nopen yang menatap dari balik jendela kamarnya terlihat penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka berbicara di bangku panjang yang berada di depan rumah, dan tentu saja Nopen tidak bisa mendengar obrolan mereka. Nopen melihat Bu Wati membuka lengan bajunya dan memperlihatkan sesuatu pada si lelaki tua yang datang bersama Busana. Lelaki tua itu mengangguk dan memberikan sebuah botol kecil padanya. Rasa penasaran Nopen semakin menjadi kala si lelaki tua tersebut masuk ke dalam kamarnya. Senyum aneh di bibir keriputnya serta tatapan tajamnya pada Nopen tentu membuat Nopen merasa tidak nyaman. Terlebih lagi lelaki tua itu mengatakan kata dia cocok pada Bu Wati yang berdiri di sampingnya dan juga sedang dalam keadaan berdiri menatap ke arah Nopen. Ya, dia sangat cocok bekerja di sini,
Bukan hanya muda, tapi dia sopan santun dan cepat paham akan tugasnya. Bukan begitu, Ma? Ujar Busana dengan senyum khasnya. Keadaan yang semula tegang diselimuti keanehan, kini kembali normal. Ya, Pen, kau belum makan dari semalam? Tanya Busana di depan pintu kamar. Nopen dapat menangkap gelagat wanita itu yang seakan enggan untuk masuk ke dalam kamarnya. Kebetulan saya tidak lapar, Bu. Jangan begitu, Pen. Kamu di sini itu kerja, jadi kamu harus makan supaya punya tenaga untuk bekerja. Nopen mengangguk. Dia tersenyum. Nanti kita makan sama-sama ya, ujar Busana lagi. Busana dan Puwati terlihat asik di dapur sementara si lelaki tua yang entah siapa namanya itu tengah duduk santai di depan rumah dengan ditemani secangkir kopi. Dan hari itu Nopen akan memulai tugasnya. Sebelum masuk ke dalam ruangan tempat ayahnya Busana berada, Nopen terlebih dulu melakukan hal yang sama seperti kemarin. Saat ruangan ditutup, Nopen tak lagi bisa melihat apa-apa. Di sana benar-benar gelap. Lekas-lekas Nopen menyalakan lampu pelita di ruangan tersebut. Dan dengan cahaya merah remang-remang tersebut, Nopen segera memulai pekerjaannya. Perlahan-lahan Nopen mengangkat tubuh ayahnya Busana untuk mengganti daun pisang yang sudah kotor dengan yang baru. Saat sedang fokus melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Nopen dikagetkan dengan bisikan yang menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Pak, Bapak ngomong sama saya? Tanya Nopen memastikan. Hening, tak ada jawaban. Dirasa cuma perasaannya saja, Nopen pun kembali melanjutkan pekerjaannya yang sudah hampir selesai. Ketika membalurkan ramuan itu ke tubuh ayahnya Busana, laki-laki Nopen mendengar suara bisikan. Namun kali ini dia yakin kalau bisikan itu bukan dari ayahnya Busana. Lantas siapa? Tak mau berpikir macam-macam, Nopen bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Setelah keluar dari ruangan itu, Nopen langsung menarik napas lega. Berada di ruangan itu benar-benar membuatnya ketakutan. Terlebih pencahayaan di ruangan tersebut yang sangat minim sekali. Nopen berjalan ke halaman belakang dengan membawa daun pisang cangkul. Kali ini Nopen langsung menguburkan daun pisang itu tanpa mau membukanya lagi. Setelahnya Nopen mandi dan mencuci tangannya yang masih tercium bau busuk. Masakan yang tersaji di meja itu tampak lezat. Namun Nopen tak berani duduk semeja dengan bosnya tersebut. Takut disebut tak sopan sebab makan bersama dengan majikannya. Mau kemana, Pen? Ayo duduk di sini, kita makan sama-sama, ujar Busana. Akhirnya Nopen pun duduk di salah satu kursi di dekat Busana. Maaf, Bu, untuk? Karena tidak seharusnya saya yang hanya bekerja di sini duduk di sini bersama Ibu. Astaga, Nopen, kamu itu di sini membantu kami. Lagi pula di keluarga kami tidak ada batasan. Seperti pekerja harus makan di bawah ataupun makan makanan sisa majikan. Tidak ada, Pen. Kita sudah anggap kamu keluarga di sini. Nopen tertunduk. Sudah ya, jangan memikirkan hal yang seperti itu lagi. Kamu mau makan apa saja yang ada di rumah ini bebas. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu juga. Jangan takut, kami akan marah. Karena kami tidak akan memarahimu hanya karena hal kecil seperti itu. Terima kasih, Bu, ucap Nopen terharu. Sebab majikannya itu rupanya adalah orang yang sangat baik. Tapi karena orang baik seperti mereka ini malah terkena santet. Batin Nopen saat berada di dalam kamarnya malam itu. Setelah lama memikirkan bermacam-macam hal, akhirnya Nopen tertidur. Tak seperti malam sebelumnya, malam ini Nopen mengalami mimpi yang sangat aneh. Dia bermimpi berada di suatu ruangan gelap dan ada seseorang di sana bersamanya.
Ketika dia bangun, keringat sudah membasahi tubuhnya. Napasnya terasa sesak. Dadanya tiba-tiba nyeri tak tertahan. Nopen sampai-sampai memukul-mukul dadanya berulang kali, berharap rasa nyeri itu berhenti. Setelah beberapa saat, nyeri di dadanya mulai berkurang, napasnya pun kembali normal. Mimpi apa itu tadi? Belum pernah aku merasakan mimpi senyata itu, gumamnya. Di tengah rasa kebingungannya, Nopen mencium aroma wangi yang aneh dari luar yang masuk melalui lubang angin di atas pintu kamar. Perlahan-lahan Nopen turun dari tempat tidurnya dan mulai mengendap-endap keluar kamar. Nopen bermaksud mencari sumber bau aneh tersebut, dan alangkah terkejutnya ia begitu melihat si lelaki tua itu tengah melakukan sesuatu seperti ritual santet. Tak ingin ketahuan, Nopen pun bergegas kembali ke dalam kamarnya dengan perasaan yang was-was. Suasana semakin terasa lain. Angin dingin yang bercampur aroma aneh menyeruak masuk ke rongga hidungnya, membuat Nopen bergidik ngeri. Keesokan paginya saat Nopen terbangun, dia melihat Buwati, Busanah, dan lelaki tua itu tengah duduk mengobrol sambil sesekali tertawa. Aneh, pikir Nopen. Nopen yang berniat mandi bergegas mengambil handuknya. Saat ia berada di kamar mandi, Nopen sedikit kaget dengan bintik-bintik merah kecil yang ada di bagian perut hingga pinggangnya. Mungkin alergiku kambuh lagi, ujar Nopen. Nopen yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya itu dihampiri oleh Busanah. Terima kasih ya, Pen, ucapnya sambil tersenyum. Nopen mengangguk. Lantas setelahnya Nopen pun masuk ke ruangan di mana ayahnya Busanah berada. Ruangan gelap, pengap, dan berbau tak sedap itu membuat Nopen ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu. Siapa? Tanya Nopen sambil melihat ke sekelilingnya. Hening. Namun Nopen yakin tadi ada seseorang yang memanggil namanya dari sudut ruangan gelap tersebut. Pergi dari sini, ujar suara itu lagi yang kini terdengar di kedua telinga Nopen. Erang Nopen memegangi kedua telinganya. Tiba-tiba saja ayahnya Busanah mencengkeram tangan Nopen, membuat Nopen semakin ketakutan. Pak, tolong lepaskan tangan saya, Pak, ucap Nopen dengan suara bergetar. Akhirnya tangan Nopen dilepaskan, dan lelaki parubaya itu kembali tertidur seakan tak terjadi apa-apa. Nopen menelan ludahnya yang terasa keluh. Bergegas dia membalurkan ramuan pada luka si lelaki parubaya. Lalu setelahnya dia keluar. Saat berada di halaman belakang, Nopen terlihat memandangi tangannya yang tadi dicengkram oleh ayahnya Busanah. Bekas cengkraman itu membiru seperti luka memar. Kenapa, Pen? Tanya Busanah. Ibu. Tidak, Bu, tidak apa-apa, jawab Nopen gelagapan. Selama kau berada di sini, apa kau pernah mengalami sesuatu yang ganjil? Nopen terdiam. Pernah, Bu. Tadi malam dan tadi saat saya berada di ruangan ayahnya Ibu, jawab Nopen. Ya, hal seperti itulah yang selalu kami rasakan, Pen. Teror demi teror membuat kami ketakutan setiap saat. Tapi kau tenang saja, Pen. Sebentar lagi kita akan terbebas dari semua ini. Beliau masih melakukan ritual untuk melawan santet dan membebaskan ayahku dari santet itu. Nopen terdiam, berarti ritual yang semalam ia lihat merupakan pelaksanaan ritual yang dimaksud oleh Busanah. Tinggal beberapa hari lagi, Pen, kita semua akan pulang. Tapi kau tidak perlu khawatir, Pen. Kalau ayahku berhasil disembuhkan,
maka gajimu tetap akan kami bayarkan sepenuhnya. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih kami kepadamu, ucap Busana. Nopen sedih sebab pekerjaannya mungkin akan ikut berakhir. Namun dia juga senang karena tak perlu lagi mengalami hal-hal tak masuk akal ataupun berurusan dengan ruangan pengap tempat ayahnya Busana berada. Malam itu setelah makan malam, Nopen yang diserang kantuk langsung tertidur. Lagi-lagi di alam bawah sadarnya, Nopen kembali mengalami kejadian aneh yang berkaitan dengan ruangan gelap dan pengap. "Pergi dari sini!" teriak makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu memiliki mulut yang memanjang dari dahi hingga ke dagu. Giginya tajam dan tak beraturan. Matanya putih berada di kiri kanan mulutnya. Makhluk itu tak memiliki hidung. Hanya mulutnya yang membentang dari dahi hingga ke dagu yang terlihat sangat menyeramkan. Nopen kembali terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya serta napas yang sesak dan dada yang terasa nyeri. Nopen meringis sambil memukul-mukul dadanya, berharap rasa nyeri itu menghilang seperti malam sebelumnya. Setelah keadaannya kembali normal, Nopen kembali mencium aroma aneh. Kali ini ia tak berniat untuk mengeceknya, karena Nopen tahu bahwa si lelaki tua itu sedang melakukan ritual. Saat akan kembali tidur, Nopen merasakan bagian perut hingga ke pinggang terasa gatal. Nopen yang menganggap itu hanyalah gatal akibat alerginya yang kambuh, lantas menggaruknya. Namun dia merasakan sensasi aneh pada ujung jarinya saat menggaruk gatal tersebut. Nopen membuka baju untuk melihat apa yang terjadi pada perutnya. Dan alangkah terkejutnya Nopen kala melihat bintik-bintik merah kecil sebelumnya itu kini berubah menjadi koreng bernanah. Apa ini? Apa jangan-jangan aku sudah terkena tai bubut, tapi aku tak menyadarinya, gumam Nopen was-was, takut kalau dugaannya benar. Nopen tak bisa tidur disebabkan rasa gatal yang teramat sangat pada korengnya tersebut. Alhasil Nopen terjaga hingga pagi hari. "Bu, bolehkah saya meminta obat gatal?" tanya Nopen pada Busana. "Sebentar ya. Ini obatnya. Memangnya kamu kenapa, Pen?" tanya Busana. "Sepertinya saya terkena tai burung bubut, Bu," jawab Nopen. "Oh, ya sudah. Kamu minum dulu obatnya. Lain kali lebih hati-hati lagi ya, Pen." "Iya, Bu. Terima kasih." Setelah makan dan meminum obat, Nopen kembali masuk ke dalam kamar untuk tidur sebentar. Karena matanya mengantuk sekali sebab semalam tidak bisa tidur. Namun meski di siang hari, mimpi aneh itu lagi-lagi muncul dan membuat Nopen terbangun dengan rasa nyeri di dada yang teramat sangat. Nopen mengusap-ngusap matanya lalu beranjak ke dapur untuk membuat kopi sebagai penahan kantuk. Nopen tak tahan jika harus tidur dan mengalami mimpi aneh serta nyeri dada yang sama secara berulang-ulang. Akhirnya Nopen memutuskan untuk sementara tidak tidur dulu. Saat melakukan pekerjaannya, Nopen kembali mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi. Kali ini Nopen yang sudah terbawa emosi langsung mencari si pemilik suara dengan bermodalkan lampu pelita di tangannya. "Keluar kau," ujar Nopen seperti berbisik. "Pergi dari sini." Wus, lampu pelita di tangan Nopen mendadak mati. Ia gelagapan di dalam gelap, mencari korek untuk menghidupkan kembali lampu pelitanya. Cekrek, cekrek. Ketika korek menyala, Nopen terlonjak kaget saat melihat sosok yang hadir di mimpinya kini nyata berada di hadapannya.
Nopen terjatuh dan menimpa sesuatu di belakangnya. Ember air. Ember air itu pecah hingga membuat airnya menyebar kemana-mana. Nopen yang ketakutan itu lantas berniat keluar dan tak menyelesaikan tugasnya. Setelah berada di luar, dia lantas mengunci pintu ruangan itu dan menyembunyikan kuncinya di dalam pot bunga. Nopen ngos-ngosan, seluruh tubuhnya masih merinding. Sosok apa itu? Apa itu sosok jin santet? Batin Nopen. Entahlah, kini Nopen benar-benar takut. Ia tak bisa berpikir apa-apa lagi sekarang selain pergi dari tempat itu. Maaf Bu, rasanya saya sudah tidak kuat dengan teror di rumah ini. Saya ingin pulang Bu, ucap Nopen pada Busana yang sedang duduk menikmati teh. Kau tahu kenapa aku di sini, Pen? Nopen menggeleng. Aku di sini untuk menghindari teror di rumahku, Pen. Karena aku pun mengalami teror yang sama denganmu. Setiap malam, setiap saat. Makanya beliau masih mengusahakan ritual itu, Pen. Ritual yang benar-benar akan membebaskan kita dari semua teror ini. Dan kau sudah terlibat di dalamnya, Pen. Walau kau pergi dari sini, kau tetap akan mengalami teror yang sama. Bahkan mungkin bisa menjadi jauh lebih parah. Nopen mengusap wajahnya. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Ia tak menyangka niatnya bekerja malah terlibat dengan dunia santet. Bertahanlah sehari lagi, Pen. Bertahanlah di sini untuk kebaikanmu juga. Bujuk Busana yang akhirnya dituruti oleh Nopen. Malam itu Nopen berusaha untuk tetap terjaga meski matanya sudah sangat mengantuk sekali. Dia meminum bergelas-gelas kopi untuk menahannya agar tidak tertidur. Suasana malam itu sangat mencekam, sunyi yang terasa aneh. Tiba-tiba angin dingin dan aroma bebauan aneh masuk ke dalam kamar melalui lubang angin di atas pintu. Bau itu membuat Nopen pusing dan perutnya terasa mual. Setelahnya Nopen tak sadarkan diri. Keesokan harinya dia dibangunkan oleh Busana yang terus menggedor pintu kamarnya. "Pen!" panggil Busana berulang kali. Nopen terbangun dan dia langsung merasakan ripuh di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat sekali. "Kamu siap, Pen? Kita pulang hari ini," ujar Busana sambil tersenyum. Seakan tak peduli dengan keadaan Nopen yang terlihat sangat mengkhawatirkan itu. Nopen merasa lega sebab dia akan pulang hari itu, tanpa tahu sesuatu yang sangat buruk sedang menimpanya. Ayah Busana pun dibawa pulang hari itu. Keadaannya terlihat jauh lebih baik, meskipun borok di sekujur tubuhnya masih menyebarkan bau tak sedap. Janji Busana memang ditepatinya. Gaji Nopen dibayarkan sebanyak beberapa bulan, padahal Nopen hanya bekerja di sana selama beberapa hari saja. Aneh memang, tapi Nopen tak memikirkan hal itu. Ia sudah sangat senang sebab mendapat uang sebanyak itu, dan dia menganggap wajar karena pekerjaannya di sana pun cukup menakutkan. Namun hari-hari berlalu setelah kepulangan Nopen bukannya membaik, kesehatan Nopen justru semakin menurun. Setiap malam dia mimpi aneh dan dia selalu mendapatkan teror tak kasat mata. Akhirnya setelah Nopen menceritakan semuanya pada ibunya, ibunya pun memanggil seseorang yang kita sebut saja namanya Uwa Siap. Uwa Siap ini dikenal pandai mengobati penyakit non-medis di kampungnya. Saat Uwa Siap melihat keadaan Nopen, dia terlihat sedih. Anakmu ini dijadikan sebagai wadah pengganti bagi seseorang yang terkena santet. Bahasa kasarnya, anakmu ini dijadikan tumbal. Orang yang bisa seperti ini adalah orang dengan ilmu tingkat tinggi. Kalau aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, ujar Uwa Siap. Ya Allah,
Lalu sekarang bagaimana cara menyembuhkan Nopen? Tanya ibunya Nopen dengan suara bergetar. Uwasiap menggeleng. Aku minta maaf karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya kita ini berada di jalan buntu yang dikelilingi jurang. Kita hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada Allah. Semoga ada keajaiban yang terjadi. Mendengar ucapan Uwasiap, Nopen dan ibunya menangis sejadi-jadinya. Dan benar saja, sekitar 2 minggu setelahnya, Nopen mengembuskan napas terakhirnya dengan keadaan tubuh yang membusuk. Saat memandikan jenazahnya pun, orang-orang dibuat muntah sebab daging dan kulitnya menempel di pemandian. Dan tentang keluarga Busana tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.